Halo Sobat The Agri News. Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara importir gandum terbesar di dunia. Jumlah gandum yang diimpor Indonesia tidak main-main, nyaris 11 juta ton, atau setara dengan 39 triliun rupiah. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan, komoditas populer yang diimpor Indonesia pada tahun 2019 seperti gula, kedelai, jagung, bawang, dan beras tonasenya jauh berbeda dibandingkan dengan gandum. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Sedangkan Indonesia merupakan negara agraris. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai tuntas ya. Gandum pertama kali dikonsumsi oleh manusia prasejarah. Berdasarkan penggalian bukti sejarah, diperkirakan gandum berasal dari daerah sekitar Laut Merah dan Laut Mediterania, seperti negara Iran, Syria, Turki, dan Irak gitu deh. Seiring berjalannya waktu, gandum mulai dikenal luas oleh masyarakat dunia dan menjadi salah satu komoditas yang populer selain padi, jagung, dan tebu. Lalu, pada tahun 1969, Indonesia pertama kali melakukan impor gandum dari Amerika Serikat melalui paket kerjasama ekonomi di bawah Public Law 480 yang berisi kerjasama bantuan makanan kemanusiaan yang berbentuk tepung terigu atau gandum. Nah, itulah sejarah bagaimana kita mengenal gandum. Sejak adanya paket kerjasama dengan Amerika tadi, ternyata masyarakat Indonesia malah semakin suka dengan gandum. Buktinya, impor gandum sejak tahun 1993 terus mengalami kenaikan hingga 2019. Yang pada tahun 1993 hanya mengimpor sekitar 2,5 juta ton saja, menjadi hampir 11 juta ton di tahun 2019. Bahkan, impor gandum di Indonesia pada tahun 2019 menjadi yang tertinggi di antara negara pengimpor gandum lainnya. Ya wajar kalau tinggi. Coba kita tengok apa saja makanan yang sering kita konsumsi. Mulai dari roti, kue, gorengan, mie instan, ya meskipun ada juga yang diekspor, biskuit, camilan, ayam goreng tepung, bakso, dan masih banyak lainnya. Ya wajar kalau konsumsi gandum per kapita menurut BPS pada tahun 2019 oleh penduduk Indonesia mencapai 30,5 kg per tahun. Sedangkan konsumsi beras sendiri hanya 27 kg per tahun. Padahal orang Indonesia punya istilah, kalau belum makan nasi, belum kenyang. Tapi nyatanya konsumsi gandum lebih tinggi dari beras. Apabila Sobat The Agri News menyukai video semacam ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan apabila ingin mengetahui informasi yang lebih lengkap, Sobat bisa mengunjungi halaman theagrinews.com. Sebenarnya harga gandum sejak 2017 terus mengalami peningkatan jika melihat harga gandum pada bursa Chicago Board of Trade atau juga bisa disebut CBOT. Jika di awal tahun 2017 harga gandum per bushel berada di kisaran 400 dolar sen, maka di tahun 2019 sudah menyentuh 500 dolar sen per bushel. Oh iya, bagi yang belum tahu bushel itu apa, bushel merupakan satuan berat yang setara dengan 27 kg. Atau gampangnya, harga gandum internasional di awal 2017 sekitar 1.969 dan menjadi Rp2.600 per kilogram di tahun 2019. Dan jika kita mengacu pada harga di tahun 2019, maka sebanyak 28,6 triliun rupiah hanya digunakan untuk membeli gandum dari negara lain. Harga tersebut merupakan harga dasar internasional ya, belum termasuk biaya impor, pengiriman, pajak, dan lainnya sobat. Kalau sudah masuk Indonesia, jadi sekitar 39 triliun, seperti yang disebutkan pada awal video tadi. Banyak sekali kan? Gandum sebanyak itu didapat dari negara sahabat seperti Ukraina, Kanada, Argentina, Amerika, dan Australia. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Dalam urusan gandum, Indonesia berada di keadaan dilema.
karena tanaman gandum secara agronomis tidak cocok dibudidayakan di Indonesia. Sehingga mau tidak mau harus melakukan impor dari luar negeri. Lain halnya dengan beras dan kedelai. Kedua komoditas ini masih sanggup dibudidayakan di dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengganti agar ketergantungan gandum tidak semakin tinggi, yang justru dapat membahayakan kedaulatan pangan di Indonesia. Terima kasih Sobat The Agri News. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi theagrinews.com dan jangan lupa subscribe saluran ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Salam berbagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.